Setelah mendengar balasan dari seberang telepon, Bara mengakhiri panggilan, kemudian bangkit berdiri dan menghampiri Keandra yang sedang tidur pulas. Naik ke atas ranjang lalu berbaring di sana dan memeluk putrinya. Ayah gak akan biarin Kean pergi lagi. Bara mengecup kepala gadis kecil itu beberapa kali hingga membuat Keandra bergerak sebab merasa tidurnya terganggu. Bara menahan nafas dengan jantung berdebar kencang karena takut ketahuan, tetapi akhirnya bisa bernafas lega sebab putrinya kembali terlelap. Sebenarnya ayah ingin kasih tahu Kean kalau ayah ini adalah ayahnya Kean, tapi ibu Kean gak mau. Ayah ingin dengar Kean panggil ayah, gumam Bara menatap putrinya dengan sendu. Seraya menghela nafas panjang, sang pria akhirnya memilih tidur bersama Keandra hingga saat pagi menjelang. Ia segera bangun sebelum ada yang melihatnya di ranjang pasien itu. Tetapi ternyata Anissa sudah lebih dulu bangun dan kini sedang menatap tajam padanya. Bara menjadi salah tingkah. Aku ada kerjaan, aku titip Kenzo, ujarnya lalu pergi dari sana setelah mengambil kunci mobil dan juga ponsel pintarnya. Dasar orang itu, gimana kalau Kean tahu semalaman mereka tidur bersama? Pasti Kean jantungan, gerutu Anissa sambil mendekati ranjang putrinya lalu merapikan selimut yang menutupi tubuh Keandra. Sebelum pergi ke kamar mandi, Anissa menyempatkan diri mendekati tempat tidur Kenzo, mengecup kening putranya dengan sayang, lalu melanjutkan niat. Kean kenapa? Dari tadi kok kayak orang bingung? Tanya Anissa menatap heran seraya duduk di hadapan putrinya yang juga sedang duduk bersandar siang itu. Kayaknya tadi malam aku mimpi, Bu, jawab Keandra. Mimpi apa sayang? Sampai bikin Kean kayak orang bingung gitu. Aku juga bingung, Bu, tapi Keandra diam sambil berpikir. Aku kayak ngerasa ada yang meluk aku, Bu. Aku mimpi dipeluk sama ayah. Ini pasti gara-gara tadi malam Mas Bara tidur sama Kean. Untung aja dia kira itu cuma mimpi. Anissa membatin kemudian menatap lekat pada putrinya. Kean tahu dari mana kalau itu ayah? Aku nggak tahu, Bu, tapi aku ngerasa kalau itu ayah. Apa Kean lihat wajahnya? Enggak. Memangnya Kean mau ketemu ayah? Gadis kecil itu tidak langsung menjawab, diam sambil berpikir, menyelami isi hatinya saat ini. Seperti orang dewasa, ia menghela nafas panjang, seakan ada beban berat di dalam hatinya. Aku gak mau ketemu sama ayah. Akhirnya Keandra menjawab. Kenapa? Dulu Kean suka tanya sama ibu, kapan Kean ketemu ayah? Kapan Kean pulang? Iya kan? Kapan ayah pulang? Iya kan? Tapi ayah jahat, ayah suka bikin ibu nangis. Kata siapa sayang? Anissa terkejut mendengar perkataan putrinya. Selama ini ia tidak pernah menangis di depan Keandra. Aku sering dengar ibu nangis kalau malam. Anissa meraih tangan Keandra dan menggenggamnya. Sayang, ibu bukan nangis karena ayah. Ibu kan udah bilang ayah Kean itu orang yang baik, pintar, sama seperti Kean. Keandra menatap tepat di manik mata sang ibu, mencari kebenaran di sana untuk setiap ucapan yang keluar dari bibirnya. Terus ibu kenapa suka nangis kalau malam? Ibu cuma lagi kangen aja sama kakek dan nenek Kean, jawab Anissa. Ia tidak ingin putrinya menyimpan rasa tidak suka pada siapapun, terlebih pada ayahnya sendiri, tentang apa yang terjadi di masa lalu antara dirinya dan suami. Itu adalah tanggungannya, tidak ada hubungannya dengan Keandra ataupun Kenzo. Kayaknya besok juga Kean udah bisa pulang nih. Anissa dan Keandra menoleh saat mendengar suara seseorang. Sejak kapan kalian di sini?
Tanya Anissa terkejut saat melihat Wira dan Mitah sudah berdiri di belakangnya. Posisi Anissa yang membelakangi pintu membuatnya tidak menyadari kedatangan dua orang itu. Udah dari tadi? Tanya aja Ken, jawab Mitah. Iya kan sayang? Ia menatap pada Kendra yang mengangguki ucapannya. Kenzo masih tidur. Pules banget jam segini belum bangun. Dia tadi udah bangun waktu ayahnya mau jalan, sempat ngobrol dulu sama aku, terus akhirnya tidur lagi karena nunggu Kean gak bangun-bangun, ujar Anissa. Pantesan, sahut Wira sembari terkekeh melihat Kenzo yang masih terlelap. Ia kemudian mengalihkan pandangan ke arah Kendra. Cantiknya Om, gimana sekarang? Udah baikan? Duduk di kursi yang ada di samping ranjang Kendra. Sementara itu Mitah menarik tangan Anissa menuju sofa. Duduk, aku mau bicara sama kamu. Mau bicara apa? Seniat itu ya, kamu membuat suami kamu terkesan baik di mata Kean. Kamu mau balik lagi sama dia? Mitah menatap Anissa dengan penuh selidik. Aku cuma gak mau dia membenci orang lain, apalagi ayahnya sendiri. Biar bagaimanapun dia adalah ayahnya, sahut Anissa. Kalau dia minta kamu kembali, apa yang kamu lakukan? Aku gak tahu Mitah. Tolong jangan tanya yang aneh-aneh sama aku, lak Anissa. Aku cuma punya satu pesan buat kamu. Kalau dia bilang mau kembali, jangan langsung percaya. Siapa tahu dia juga sekarang punya niat terselubung sama seperti dulu. Iya, aku tahu Mitah. Makasih ya udah ingetin aku, Anissa mengangguk. Memangnya dia pernah bilang mau kamu balik? Anissa menggelengkan kepala. Aku nggak tahu, tapi dia pernah beberapa kali pingin aku balik ke rumahnya. Iya, itu sama aja Ica. Itu berarti dia mau kamu balik lagi sama dia. Belum tahu lah Mit. Dia cuma minta aku balik ke rumahnya, bukan minta aku balik jadi istrinya, sangga Anissa. Buat apa dia minta kamu jadi istrinya? Kamu juga kan masih istrinya. Iya, maksud aku dia nggak pernah minta aku apa ya? Gimana ya aku jelasinnya? Bingung intinya nggak pernah ada perkataan dia untuk memperbaiki hubungan kami. Mungkin ada suatu kepentingan di balik permintaan dia yang pengen aku balik ke rumah, sahut Anissa yang tidak mau terlalu berpikir jauh. Iyalah, terserah kamu. Apapun itu intinya, pesan aku cuma satu. Kamu jangan mudah percaya. Belajarlah dari pengalaman. Mitah menggenggam erat tangan sang teman. Iya, aku tahu. Ibu jangan pergi ibu. Anissa gegas menghampiri saat Kenzo berteriak histeris diikuti oleh Mitah. Kenzo bangun sayang. Kenzo kenapa? Tanyanya dengan cemas sembari menepuk pipi anak itu. Kenzo membuka mata mengedarkan pandangan hingga netranya menangkap keberadaan sang ibu. Segera ia bangkit dan memeluknya dengan erat. Ibu jangan pergi lagi, jangan tinggalkan aku lagi, bintangnya sambil menangis. Ibu di sini Ken, ibu nggak ninggalin Ken kok. Ken pasti mimpi buruk ya. Wanita itu mengusap punggung sang anak yang memeluknya erat. Tentu saja hal itu dilihat dengan jelas oleh Kendra yang dia membeku untuk beberapa saat sembari mencerna apa yang sedang terjadi. Apa ibu adalah ibunya Ken juga? Kendra bertanya seraya menatap ke arah ibunya. Anissa yang sempat terbawa suasana dan lupa tentang keberadaan sang putri terkejut menelan saliva sembari mengurai peluknya pada Kenzo. Jawab ibu, apa Kenzo juga anak ibu? Apa ayahnya Ken itu ayah aku juga? Tanya Kendra lagi. Anissa yang sudah mampu menguasai diri dari rasa terkejut segera menghampiri putrinya.
Kean, ia meraih tangan Keandra, tetapi seraya ditepis oleh anak itu. Kean, dengerin ibu dulu. Ibu, kenapa ibu bohong sama aku? Bagi Keandra terdengar emosi, tetapi sesaat kemudian ia memegangi kepala sambil meringis. Kean sayang, Kean kenapa? Panik Anissa. Sakit bu. Apa yang sakit sayang? Bilang sama ibu. Anissa semakin khawatir. Tak lama kemudian Keandra pun terkulai lemas. Tidak sadarkan diri membuat sang ibu semakin panik dan beberapa kami memanggil namanya. Mita yang sejak tadi berdiri di samping ranjang Kenzo segera menekan bel untuk memanggil petugas kesehatan yang berjaga. Tak lama kemudian dokter pun masuk ditemani oleh suster dan segera memeriksa keadaan Keandra. Mita merangkul bahu Anissa dan membawanya mundur, memberi ruang pada dokter. Kean pasti baik-baik aja. Dia cuma terkejut dan itu bikin kepalanya sakit. Wirah mendekati Kenzo yang terlihat ketakutan. Ken, gak apa-apa. Ini salah aku om. Ken sakit lagi gara-gara aku. Kenzo menyalahkan diri sendiri. Enggak Ken, ini bukan salah Ken. Ini salah aku om. Harusnya aku ingat apa kata ayah. Kalau Ken belum tahu kami saudara. Dan aku harus sabar nunggu sampai Kean sembuh. Kenzo tetap menyalahkan dirinya sendiri. Wirah memeluk tubuh kecil anak kedua Anissa tersebut. Ken, doain aja biar Kean cepat sembuh. Iya om. Tak lama kemudian dokter selesai memeriksa dan sedang berbicara dengan Mita. Sementara Anissa menemani Keandra duduk di kursi sambil memegangi tangan putrinya. Aku mau ke ibu om, Kenzo bicara pada Wira. Tanpa banyak bicara, pria itu membantu Kenzo turun dari tempat tidur. Ibu, maafin aku. Anissa menoleh saat mendengar putranya bersuara. Kenapa Ken minta maaf sayang? Semua ini gara-gara aku bu. Kean sakit karena aku, cicit Kenzo dengan kepala menunduk sedih. Anissa merangkul tubuh putranya yang berdiri di samping kursi tempat ia duduk. Enggak sayang, ini bukan salah Ken. Nanti kita bujuk Kean sama-sama ya. Kenzo mengangguk. Dokter bilang apa? Tanya Wirah pada Mita yang sedang berdiri beberapa langkah di belakang Anissa. Gak apa-apa, jawab Mita. Wirah menarik daun telinga wanita itu sembari berkata, gak apa-apa gimana? Anak pingsan gitu. Ih, kamu bisa gak sih jangan sambil tarik-tarik telinga, sakit tau, omel Mita. Makanya kalau ngomong yang benar, Ken pingsan gitu kamu bilang gak apa-apa, balas Wirah dengan acuh. Ya memang gak apa-apa karena Kean mengalami cedera kepala akibat benturan. Sakit kepala itu udah gejala umum ditambah dengan kejadian tadi, ujar Mita. Aku malah penasaran sekarang bapaknya kemana. Kok anak dan istrinya main ditinggal gitu aja, sahut Wira. Paling juga kerja, balas Mita. Menurut kamu Kean bakal mau terima bapaknya enggak? Enggak akan semudah itu aku rasa. Kenapa? Entahlah, sebelum ini Kean dan ayahnya itu sering berantem. Malah julukan Kean buat Bara juga om nyebelin. Dia kalau cerita tentang Bara suka emosi banget, ungkap Wira sambil terkekeh mengingat tingkah Keandra. Jam berapa nih? Mita melihat jam yang melingkar di tangan. Aku balik dulu deh, ada janji sama pasien. Wanita itu kemudian pamit pada semua orang dan pergi dari sana dengan segera. Cah, aku juga pamit ya. Kalau ada apa-apa segera hubungi aku. Ibu juga sebenarnya pengen kesini, tapi belum bisa ninggalin panti, ujar Wira tak lama setelah Mita pergi. Kamu tolong bilangin aja sama ibu, gak usah khawatir. Anak-anak juga gak apa-apa, sahut Anissa. Tapi kamu di sini sendiri, gak apa-apa? Wirah kembali bertanya. Gak apa-apa, kayaknya ayahnya Kenzo juga bentar lagi datang, atau neneknya, jawab Anissa. Yaudah kalau gitu, tapi ingat kalau ada apa-apa kabari aku ada kerjaan soalnya.
kalau nggak ada kerjaan aku pasti temenin kamu di sini. Setelah pamit pada Anissa, Wira pun pamit pada Kenzo. Tepat saat keluar dari ruangan, di depan ia bertemu dengan Bara yang datang bersama Rima. Ia pun menyapa ibunda Bara kemudian berlalu setelah pamit. Ayah, Omah, Kenzo memanggil dua orang yang baru saja masuk ruangan, kemudian menghampiri mereka. Ayah, tadi Ken pingsan waktu tahu aku adalah anak ibu. Ia bercerita pada sang ayah. Kenapa bisa tahu? Apa Ken yang ngasih tahu Ken? Kan ayah udah bilang tunggu sampai Ken sehat. Maaf ayah, tapi aku nggak sengaja, sesal Kenzo. Cerita pun mengalir dari bibir anak itu. Barah yang masih berdiri di dekat pintu hanya diam mendengarkan, sementara Rima sudah menghampiri Anissa dan terlihat sedang berbincang. Yaudah kalau gitu kita tunggu Ken bangun aja, baru bicara sama dia. Ayo Ken balik ke tempat tidur aja. Barah menggiring putranya menuju ranjang tidur. Aku mau kamu dan Ken ikut ke rumah setelah dia diizinkan pulang nanti, ujar Barah yang sedang duduk di sofa bersama Anissa. Sementara Kenzo menunggui Keandra yang sedang tidur. Keandra sudah sempat sadar dari pingsan, tetapi kembali tertidur setelah dokter memberi obat untuk mengurangi rasa sakit di kepala. Sementara Rima pamit setelah cukup lama berbicara dengan Anissa. Aku ingin Anissa menarik sebelah sudut bibir. Masih suka memaksakan keinginan ternyata. Tapi maaf, aku gak bisa dipaksa lagi seperti dulu dengan alasan apapun. Keandra putriku, putri yang kamu sembunyikan selama 7 tahun. Aku juga ayahnya dan aku pun punya hak atas dia, sahut Bara. Anissa menoleh menatap pria pemaksaan yang sayangnya masih berstatus sebagai suami. Hak? Siapa bilang? Itu jelas tertulis pada kontrak pernikahan kita kalau kamu harus menyerahkan anak kita setelah kamu melahirkan, sahut Bara. Oh ya? Anissa terlihat tenang meskipun hatinya ketar-ketir. Ini yang ia takutkan. Bara akan mengambil Keandra darinya, tapi ia tidak akan tinggal diam. Seingat aku di dalam kontrak itu tidak tertulis bahwa aku harus menyerahkan semua anakku. Jadi aku rasa cukup adil kalau kita punya satu anak masing-masing, menatap tajam sang suami. Barah membalas tatapan istrinya. Terserah kamu mau bilang apa. Yang jelas setelah sembuh nanti aku akan bawa Kean pulang dan kamu harus ikut, tegas Bara. Kalau aku nggak mau gimana? Anissa terus menatap suaminya sama sekali tidak gentar. Kalau kamu nggak mau ya terserah kamu, tapi aku akan tetap ajak Keandra agar ikut sama aku, jawab Bara. Mas pikir dia bakal mau? Kita lihat aja nanti. Kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu juga hasilnya, bukan? Balas Bara dengan percaya diri. Menurutnya sama seperti Kenzo yang merindukan ibu, Keandra juga pasti merindukan sosok ayah. Jangan terlalu percaya diri, balas Anissa berusaha menunjukkan pada suami bahwa ia tidak takut meskipun berbeda dengan yang ada di hatinya. Berharap pria itu mengurungkan niat jika ia tidak terlihat takut. Barah mengangkat bahu acuh. Terserah kamu mau bilang apa, yang jelas aku pasti akan berusaha mendapatkan putriku dengan cara apapun, tegasnya dengan penuh penekanan. Anissa hanya berdecih mendengar perkataan suami, mengalihkan pandangan pada kedua anaknya di depan sana. Kini ia menyesal karena telah berusaha merubah pandangan Keandra terhadap ayahnya. Sebab ternyata hal itu membuatnya khawatir kalau putri kesayangannya itu akan ikut bersama suami dan meninggalkan dirinya. Barah tersenyum samar. Benar kata
orang jika ingin menangkap ular, tangkaplah ekornya, maka kepalanya akan mengikuti. Itu juga yang ia lakukan. Yakin jika Kiandra bersedia ikut dengannya, maka Anissa pun pasti akan ikut tanpa harus ia paksa.